Halo semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Tarian Pedang Kematian. Kita masuk di part 51. Di awal video ini, di depan ketiga bawahannya, Ketua Song, Pemimpin Chuan, dan juga Pemimpin Mak Igyo, Sohan menuturkan, aku ingin menghindari konflik dengan faksi ortodoks. Pemimpin faksi Max, aku akan mengatasinya. Karena faksi unortodoks jangan baru melawan kultus Water Penlidiman. Aku sendiri yang akan memilih waktunya. Mendengar hal itu, pemimpin faksi Max membalas, terima kasih pemimpin aliansi. Baik, lalu Sohan melanjutkan, sekarang aku akan memperkenalkan para pemimpin baru pada kalian. Beberapa saat kemudian, di bawah pavilionnya, di samping danau, tepat di dekat patung Cheon Mujin, terlihat Sohan dan juga hampir semua anggota faksi unortodoks mereka. Sohan menyambut keempat pria yang mana merupakan calon pemimpin bawahannya. Selamat datang, kita bisa melakukan perkenalannya nanti saja. Pertama-tama, cobalah potong patung ini. Jika ada yang berhasil, aku akan menyerahkan faksi unortodoks Sangki pada orang itu, dan aku akan pensiun dari Jianghu. Meskipun tawaran Sohan begitu menarik, keempat pria di depannya sama sekali tak bergeming dari pandangannya kepada Sohan. Meski begitu, ada seorang pria yang bertanya, jadi kau tidak peduli siapa dari kami yang berhasil? Sohan membalas, itu benar, tapi ini lebih keras dari yang kau duga. Jadi, kau harus bersiap. Rekan pria di sampingnya menambahi, bagaimana kalau kami tidak bisa memotongnya? Sohan menimpali, aku pun akan mencobanya juga. Namun jika bahkan aku pun tidak bisa memotong patung itu, maka kalian berempat seranglah aku bersama-sama. Meskipun saat itu tingkah mereka berempat lumayan lancang, bahkan membuat seorang anggota faksi unortodoks Sangki merasa mereka berempat harus diberi pelajaran. Sikap Sohan sendiri membuat para bawahannya tidak bergerak sama sekali. Kemudian seorang pria berbadan besar bersenjata kapak maju lebih dulu. Hah, baiklah, akan kumulai. Dikala pria itu melangkah melewati Sohan, Sohan sendiri berkata, wah, kapak yang sangat mengerikan. Mulailah kapanpun kau siap. Saat kemudian, setelah bersiap-siap menggunakan kuda-kudanya tepat di belakang patung Yucheonmu, pria tersebut langsung menghentakkan kakinya menggunakan kapaknya berusaha memotong patung Yucheonmu. Aku Sa Jinpyong dari Gamsu. Namun sayangnya, ketika kapaknya mengenai patung Yucheonmu, alih-alih terpotong ataupun retak, Sa Jinpyong malah terpental ke belakang kembali. Melihat hal itu, Ketua Pak Silim berkomentar, sungguh pria yang bersemangat. Bagaimana pundakmu? Haruskah aku memanggil seorang tabib kemari? Tentunya, Sa Jinpyong yang merasa malu dengan hal itu langsung membalas, diamlah. Kemudian, setelah Sa Jinpyong, seorang pria dengan busur di pundaknya melangkah maju sembari menuturkan, selanjutnya aku Pan Tembo, Nam Chulwo. Setelah mengatakan itu, Nam Chulwo bersiap dengan busurnya dan ia pun melepaskan busurnya dengan cepat. Kali ini anak panahnya berhasil meninggalkan sebuah goresan tepat di kepala patung Yucheonmu. Meski begitu, hasilnya tak membuat puas Chulwo sendiri, hingga ia pun hanya bisa menahan kesalahannya. Meski begitu, pemimpin Pak Sigo berkomentar, akan bagus melihatmu bertanding dalam panahan melawan pemimpin sekte Soul Breaking kami. Lalu Sohan melirik ke arah dua orang sisanya berkata, baiklah, sekarang giliran sisanya. Dengan begitu, seorang pria dan pedang pun kini maju membuat kuda-kuda berkata, giliranku ya, aku Tai Samyo.
Setelah mengatakan itu, setelah Sohan mengangguk, Samyong langsung melesat maju dan menghujamkan pedangnya di punggung patung Yucheonmu. Namun, tanpa ia duga, kekerasan patungnya bahkan membuat pedang yang ia pegang melengkung, berbalik mementalkan dirinya. Melihat dirinya yang kembali menyimbangkan dirinya dengan sangat cepat, Sohan pun langsung memujinya. Wah, itu gerakan yang bagus. Lalu, tibalah saatnya seorang pria terakhir yang terlihat sangat serius sembari melangkah maju. Ia pun menarik keluar pedangnya hingga membuat ketua Sword World berkomentar, "Wah, sang Dark Prince dari Gamsu." Kemudian, sembari bersiap dengan tekniknya, pria itu, Dark Prince, sempat melihat ke arah Sohan, lalu bertanya, "Pemimpin aliansi Jin Sohan, apa itu tubuh dari anggota kultus watak penlindiman?" Sohan membalas, "Benar, kerja bagus menebaknya." Mendengar hal itu, pria itu menimpali, "Maka itu pasti tercipta dari seni es. Lapisan terluarnya dilapisi oleh batu." Sohan tersenyum berkata, "Wah, kau punya mata yang bagus ya." Lalu, setelah Sohan memujinya, Dark Prince itu pun menghela napasnya dan melompat menerjang ke arah patung Yucheonmu. Namun sayangnya, si Dark Prince itu pun tak mampu memotong patung tersebut. Yang buatnya hanya bisa menghela napasnya. Melihat sikapnya yang lumayan baik, Sohan pun berpikir, dia kuat. Chunmuju memilih yang bagus. Kemudian Sohan pun menarik keluar pedangnya sembari menuturkan, "Sekarang, karena kalian sudah gagal, kini giliranku." Melihat Sohan yang menggunakan pedang yang bukan ia pakai biasanya, para bawahannya sempat berpikir, apa dia hanya akan melakukannya menggunakan pedang biasa? Dia bahkan tidak menggunakan racun. Apa rencananya? Sohan sendiri yang kini menatap ke arah patungnya juga berpikir, sudah memikirkannya berulang kali. Apakah aku perlu fokus pada kecepatan ataupun kekuatan jika aku perlu menggunakan Blade Aura? Setelah berpikir seperti itu, Sohan pun menggunakan Blade Aura hingga membuat suaranya yang begitu bergetar terdengar ke telinga semua orang, di mana mereka bisa menebak jika itu adalah suara tangisan pedang. Lalu, dikala perhatian semua orang tertuju padanya, Sohan mengangkat pedangnya dan menebaskannya tepat di tengah patung Yucheonmu. Saking kuatnya tebasan pedang Sohan, danau di belakangnya sempat terbelah dua. Tentunya hal tersebut membuat semua orang terkejut bukan main. Sepersekian kemudian, setelah danaunya kembali menyatu, Sohan pun telah selesai dengan tekniknya. Saking halusnya teknik miliknya, sang Dark Prince dari Gamsu terbangun memujinya. Dia luar biasa berbakat. Namun rekannya, Sa Jinpyo, malah menyangkalnya. "Apa yang kau bicarakan? Patung batunya masih baik-baik saja tuh." Namun, tepat setelah ia mengatakan itu, patung batu Yucheonmu terbelah dua dan jatuh seketika. Krak. Melihat hal itu, mereka berempat seketika menyadari jika seni bela diri milik Sohan berada di tingkatan yang berbeda dari mereka semua. Di tengah keterkejutan mereka, Sohan berbalik berkata, "Ya, senang bertemu dengan kalian berempat." Di sisi lain, di Gunung Gyeobo, terlihat Ilsaeng yang tengah melatih Gusa di sana. Namun, dikarenakan Ilsaeng tak pernah mengatakan apapun, Gusa pun kesulitan memahami apa yang ia perintahkan. Untungnya, ada seorang bawahan Ilsaeng yang beritahu Gusa tentang maksud dari tingkah laku Ilsaeng sendiri. Hei, beliau mengatakan bahwa beliau cuma akan membiarkanmu turun dari gunung apabila kau mampu memotong batu itu. Mendengar hal itu, Gusa pun seketika terperanjat melihat batu di belakangnya. Aku harus memotong batu ini? Anjing. Gusa pun menelan ludahnya menatap batu itu
beralih ke Ilsaeng, lalu beralih kembali ke batunya sembari berpikir, ini gila, apa dia serius? Aku tidak tahu lagi. Setelah berpikir seperti itu, Gusa pun memegang pedangnya lalu menuturkan, aku tidak akan pergi untuk waktu yang sangat lama, Master. Meskipun Gusa tersenyum ke arahnya, Ilsaeng sendiri hanya terdiam datar. Lalu ia menunjuk ke sebuah arah. Namun sayangnya Gusa tak mengerti maksudnya hingga anak buah Ilsaeng harus memberitahunya. Hei, beliau mengatakan untuk lari. Tentunya Gusa pun kembali terkejut. Apa? Aku kan sudah berlari selama ini. Oke. Malam harinya, setelah berlatih dengan sangat keras, Gusa pun kembali mencoba untuk menghancurkan batu yang ditunjukkan oleh Ilsaeng sebelumnya. Namun, meskipun Gusa telah bersungguh-sungguh menghujamkan pedangnya ke batu itu, batunya sama sekali tak bergeming, dan bahkan hanya pedangnya dan juga tangannya yang bergetar karena efek pantulan dari hantaman sebelumnya. Iya! Bajingan, dasar! Saking kesalnya karena batunya sama sekali tak tergores sedikit pun, Gusa pun merengek, jungkir balik di tanah. Namun tanpa ia duga, Ilsaeng yang memperhatikannya berpikir, mana mungkin itu akan mempan. Kita beralih kepada Jin Sohan yang tengah menaiki sebuah perahu ditemani Ketua Pak Shigo. Saat itu, Sohan menuturkan, Ketua Pak Shigo, apa kau percaya kalau Jujawi yang berasal dari klan Baili akan berkeliling sambil berteriak kepada semua orang bahwa dia sedang mengadakan pertemuan di Sichuan? Dari apa yang aku tahu, Jujawi bukanlah orang yang sebodoh itu. Lalu, apa itu artinya? Klan Baili benar-benar punya informasi yang luar biasa. Mendengar hal itu, Ketua Pak Shigo mengernyitkan keningnya bertanya, iya, Tuan. Maksud Anda? Soal melanjutkan, ini cuma deduksi. Entah klan Baili mengatur sebuah organisasi informasi dengan sangat baik, atau itu semua ulah Mak Igyo. Ketua Pak Shigo yang menyadari hal itu seketika berpikir, jadi maksudnya Mak Igyo sudah mengkhianati kita karena faksi ortodoks Sichuan adalah markas utamanya Mak Igyo. Itu memang bisa dipercaya. Di tengah Ketua Pak Shigo yang tengah terdiam berpikir seperti itu, Sohan yang melihatnya melanjutkan, itu semua cuma tebakanku. Jadi sebelum kita menghadapi klan Baili, aku perlu tahu dari mana informasi itu bocor. Ketua Pak Shigo membalas, berikan perintah Anda, Tuan. Sohan menjelaskan, aku akan mengirim surat dengan detail yang tidak penting ke beberapa tempat sekaligus di sekitar faksi ortodoks Sichuan dan juga klan Baili. Aku akan membuat dan memberimu wangian pelacak. Jadi taruhlah itu di surat-suratnya nanti. Dan segala surat-surat itu dengan amplop. Mendengar penjelasannya, Ketua Pak Shigo bertanya, kalau begitu orang yang membuka dan membaca suratnya akan memiliki wangian pelacak di tubuhnya. Soal melanjutkan, benar, Ketua Pak Shigo, akan bagus jika setidaknya para bawahan yang sudah minum dan menari bersama kita tidak mengkhianati kita. Karena ketika aku sudah membunuh mereka dengan kedua tanganku sendiri, aku rasa itu akan terasa sedikit memuakan. Mendengar hal itu, Ketua Pak Shigo yang mengerti maksudnya membalas, benar. Di sisi lain, di klan Baili, di aula utama, di mana para anggota klan Baili tengah berkumpul di sana, terlihat menyeret seorang pria dengan paksa ke tengah aula itu. Hei, lepaskan aku! Namun, meskipun ia berontak, dirinya tak bisa berbuat banyak ketika ia dilemparkan ke depan anggota klan lainnya, ditemani rekan-rekannya yang lain. Kemudian, ketika mereka terjatuh, anggota klan Baili melemparkan senjata mereka dan dengan tatapan hinanya,
Anggota klan Bailey berkata, "Ambil senjata kalian." Ternyata di antara orang-orang yang ditangkap oleh klan Bailey ada seorang pria yang merupakan adik Ju Jaewi yang bernama Ju Jae-chong. Tentunya Ju Jae-chong yang merasa direndahkan oleh mereka bertanya, "Apa sebenarnya maumu?" Namun sayangnya anggota klan Bailey yang meringkusnya ke sana segera menekannya. Dia tak berselang lama, Ju Jae-chong merasakan aura kehadirannya begitu luar biasa yang semakin mendekat dari bangunan tepat di depannya. Dan ketika sosok bayangan muncul di sana, para anggota klan Bailey memberikan penghormatannya. "Salam kepada Patriark! Salam kepada Patriark!" Video ini pun diakhiri dengan mendengar salam itu. Ju Jae-chong kini bisa menerka siapa gerangan sosok yang ia lihat di depan sana, yang buatnya berpikir, Patriark itu artinya dia sang raja pertama Bailey Mugyo. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.